Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya David Alfredo dari program studi akuntansi kelas AK24. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canva. Sebelum saya mulai untuk membahas materi, adapun pengertian dari bisnis model Canva yaitu kerangka atau alat visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis suatu organisasi atau suatu perusahaan dalam satu tampilan sederhana berbentuk kanvas berisi 9 elemen utama. Adapun 9 elemen utama yang terdiri dari yang pertama, customer segment atau segmen pelanggan, kedua, value proposition atau proporsi nilai, ketiga, channels atau saluran, keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan, kelima, revenue streams atau aliran pendapatan, keenam, key resource atau sumber daya utama, 7, key activities atau aktivitas utama, 8, key partnership atau kemitraan utama, dan yang terakhir, cost struktur atau struktur biaya. Ada sebuah studi kasus saya mengambil tentang Starbucks, yaitu kedai kopi yang teman-teman tahu yang harganya cukup mahal. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Starbucks. Starbucks itu dimulai pada tahun 1971 di Seattle Peak Place Market oleh Jerry Baldwin, Jeff Siegi, dan Gordon Bowker yang awalnya menjual biji kopi, teh, dan rempah-rempah. Kemudian pada tahun 1987 Schultz membeli Starbucks dan mengubahnya menjadi kedai kopi yang menjual minuman kopi dan espresso. Starbucks kemudian berkembang pesat dan membuat toko di Chicago dan Vancouver, Kanada, sebelum mereka memperluasnya di seluruh dunia. Jadi, untuk memasuki elemen yang pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan, yang pertama terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, pecinta kopi. Untuk pecinta kopi, untuk orang-orang yang suka dan menghargai kualitas kopi premium seperti rasa yang unik dan pengalaman menikmati kopi, pasti akan tertarik dengan Starbucks ini. Yang kedua, pelajar dan profesional. Starbucks menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar, bekerja, ataupun meeting, ataupun sekadar bersantai sambil menikmati kopi atau minuman lainnya. Ketiga, pelanggan setia. Seseorang yang sering mengunjungi Starbucks dan menghargai program loyalitas serta layanan personal akan menjadi segmen pelanggan utama di Starbucks. Yang kedua, ada value proposition atau proporsi nilai. Adapun 3 poin yang terdapat dalam studi kasus Starbucks ini, yang pertama adalah kualitas kopi yang premium. Kita sangat mengetahui bahwa Starbucks itu menawarkan kopi yang berkualitas tinggi yang diimpor dari berbagai belahan dunia dengan proses roasting yang cermat. Yang kedua, pengalaman pelanggan. Para pecinta kopi pasti sudah tidak awam dengan rasa dari Starbucks, dan juga pelayanan dari Starbucks tersebut yang terkenal nyaman, ramah, dan suasana yang sangat positif di kedai kopi tersebut. Yang ketiga, ada namanya personalisasi. Hal ini dapat memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan minuman
seperti tingkat kemanisan, jenis susu, dan tambahan topping lainnya. Yang ketiga itu ada channel juga atau saluran juga memiliki 3 poin utama, yaitu yang pertama di studi kasus Starbucks ini, yang pertama kedai kopi fisik. Kita sama mengetahui bahwa Starbucks ini memiliki jaringan toko yang luas di seluruh dunia. Jangankan toko, bahkan di mall-mall saja atau di SPBU atau di tempat-tempat tertentu sudah menyedia layanan Starbucks, sehingga dapat memudahkan pengoperasian di perusahaan tersebut setelah mendapatkan lisensi. Yang kedua, aplikasi seluler. Kita dapat memesan, membayar, bahkan mendapatkan reward serta mencari lokasi terdekat Starbucks itu dari internet atau telepon seluler. Yang ketiga, layanan drive-thru. Nah, ini adalah inovasi yang sangat bagus yang diterapkan oleh Starbucks, bahwasannya memungkinkan pelanggan untuk memesan dan mengambil pesanan secara langsung tanpa harus keluar dari kendaraan. Yang keempat itu ada customer relationship atau hubungan pelanggan, terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama layanan pelanggan personal. Dalam layanan Starbucks dikenal dengan barista yang ramah dan berpengetahuan dan siap membantu pelanggan dalam memilih rasa minuman ataupun makanan. Yang kedua adalah program loyalitas, yaitu Starbucks dapat memberikan penghargaan atau poin reward, bahkan diskon ataupun penawaran khusus kepada pelanggan. Dan yang ketiga yaitu umpan balik pelanggan. Setelah semua yang diberikan oleh Starbucks, pelanggan dapat mengumpulkan dan menanggapi apa yang diberikan Starbucks kepada pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Yang kelima ada namanya revenue stream atau aliran pendapatan, terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama penjualan minuman kopi. Pendapatan utama dari Starbucks adalah dengan menjual berbagai jenis kopi seperti espresso, teh, coklat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penjualan makanan, di mana pendapatan dari Starbucks juga salah satunya adalah dari snacknya seperti roti, sandwich, salad, dan sebagainya. Baru yang ketiga adalah lisensi. Dalam pengoperasian Starbucks membutuhkan lisensi kepada pihak ketiga yang ingin mengoperasikannya, seperti istilahnya adalah seperti bisnis franchise. Lanjut yang keenam ada key resource atau sumber daya utama. Adapun juga 3 poin utama, yaitu yang pertama biji kopi yang berkualitas tinggi. Ya, seperti yang saya sudah bahas tadi, bahwasanya Starbucks adalah kedai kopi yang menyajikan kualitas kopi terbaik di seluruh dunia dan memiliki hubungan yang akrab terhadap petani dan pemasok kopi. Yang kedua adalah merek yang kuat. Kita tahu bahwa Starbucks memiliki reputasi global yang sudah diakui dan dipercaya oleh para pelanggan, dan disitulah mereka dapat menetapkan harga yang premium dan cukup mahal bagi warga Indonesia ini. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Karyawan di Starbucks itu sudah dilatih, berpengetahuan, dan berdedikasi untuk memberikan pengalaman terhadap pelanggan yang luar biasa. Selanjutnya yang ketujuh ada key activities atau aktivitas utama. Yang pertama yaitu pengembangan produk, yaitu Starbucks sering menciptakan minuman dan makanan baru yang menarik daya tarik dari warga Indonesia. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Untuk membangun merek yang bagus,
Starbucks sering melakukan promo-promo di media sosial ataupun secara langsung untuk menarik minat dari pelanggan setia. Baru yang poin yang ketiga yaitu ekspansi global, yaitu dengan strategi Starbucks untuk membuka kedai kopi yang strategis, kedai kopi baru yang strategis di seluruh penjuru dunia ini. Selanjutnya ada key partnership atau kemitraan utama. Adapun 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah pemasok kopi. Pemasok kopi ini bekerja sama kepada Starbucks, seperti petani dan pemasok bekerja sama dengan Starbucks untuk memastikan pemasok kopi berkualitas tinggi yang berkelanjutan untuk dikirimkan ke pihak Starbucks. Yang kedua yaitu mitra retail, yaitu dengan cara bekerja sama dengan toko, grosir, supermarket untuk menjual produk-produk Starbucks yang tersedia di Indomaret contohnya. Yang ketiga adalah layanan pengiriman, yaitu bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu seperti Grab, Gojek, Shopee Food, dan sebagainya. Terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Terdapat 4 poin, yaitu yang pertama biaya bahan baku. Starbucks dikenal sebagai kedai kopi yang premium, yang dimana terdapat biaya pembelian biji kopi, bahan makanan, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja, seperti gaji karyawan, tunjangan karyawan, dan biaya pelatihan karyawan. Yang ketiga itu ada biaya operasional, yaitu contohnya biaya sewa, biaya pemeliharaan toko, biaya operasional toko, dan sebagainya. Kemudian ada biaya pemasaran seperti biaya iklan, promosi, kampanye, dan sebagainya. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu secara keseluruhan Starbucks menunjukkan model bisnis yang terintegrasi dan holistik yang berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan yang kuat, dan memanfaatkan sumber daya serta kemitraan utama untuk mencapai pertumbuhan dan kelanjutan.